Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pasti setiap orang itu pernah merasakan yang namanya emosi. Tenang, emosi itu adalah hal yang wajar dan normal. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita bisa mengelola emosi tersebut dengan baik. Nah, di dalam scrapbook ini terdapat beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk mengelola emosi dengan baik. Baik, yang pertama, di sini ada breathing exercise. Nah, breathing exercise ini adalah latihan pernafasan, yaitu bagaimana cara kita mengatur nafas. Nah, pada saat kita emosi ataupun marah, emosi kita itu lagi memuncak sangat kuat, biasanya itu badan kita terasa tegang, jantung berdetak menjadi lebih kuat, dan pikiran pun menjadi sulit tenang. Nah, maka dari itu kita perlu menarik nafas secara perlahan dan tenang agar emosi kita bisa reda perlahan dan pikiran juga bisa tenang. Bagaimana cara melakukan breathing exercise ini? Nah, langkah yang pertama, kita bisa menghirup nafas melalui hidung secara pelan-pelan selama 4 hitungan. Kemudian yang kedua, tahan nafas selama 4 hitungan juga. Kemudian keluarkan nafas secara perlahan melalui mulut selama 4 hitungan juga. Kalian bisa melakukannya secara berulang-ulang sampai kalian merasa tenang. Nah, di langkah yang kedua di sini yaitu ada meditasi atau menenangkan diri sendiri. Nah, meditasi ini gimana sih? Nah, pada tahap meditasi ini kita bisa mencari tempat dan ruangan yang nyaman, tenang, dan minim gangguan. Setelah menemukan ruangan tersebut, kita bisa duduk dengan rileks sambil memejamkan mata dan juga mendengarkan musik yang kita sukai. Nah, meditasi ini bisa membantu kita dalam menenangkan pikiran, berpikir bisa menjadi lebih jernih, dan mengurangi stres. Dengan demikian, emosi yang ada dalam diri kita bisa terkendali karena kita sudah merasakan nyaman, tenang, rileks. Kemudian yang ketiga yaitu mengekspresikan emosi dengan baik. Kita bisa mengekspresikan emosi kita secara positif. Jadi emosi itu tidak boleh ditahan ya teman-teman, tidak boleh dipendam terlalu lama. Kita juga perlu mengeluarkannya, mengekspresikannya secara positif. Nah, bagaimana caranya mengekspresikan emosi secara positif? Yaitu kita bisa menyalurkan emosi kita ke tulisan, baik buku ataupun jurnal, ataupun jika kalian suka menggambar, kalian bisa menyalurkannya ke melukis atau berkarya yang lainnya. Kalian juga bisa bercerita kepada orang tua, guru, ataupun teman yang sudah kita percayai. Nah, langkah selanjutnya yaitu ada katarsis. Nah, katarsis itu apa? Katarsis itu merupakan cara kita mengeluarkan emosi negatif. Nah, jadi emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita itu dikeluarkan dengan cara katarsis ini. Nah, katarsis itu bagaimana? Kita bisa melakukan katarsis itu dengan catatan tidak berbahaya, tetap memperhatikan kenyamanan, ketenangan diri kita dan juga orang lain. Jadi tidak membahayakan diri kita ataupun orang lain. Contohnya yaitu seperti berteriak di tempat yang nyaman, aman, dan tidak mengganggu orang lain.
Kita juga bisa menangis jika kita ingin menangis. Kita bisa mengekspresikannya di situ, mengeluarkan semua emosi kita di situ, dengan catatan di tempat yang tenang dan tidak mengganggu orang lain. Kita juga bisa melakukan aktivitas olahraga, dan kita juga bisa melakukan aktivitas fisik seperti memukul bantal ataupun yang lainnya, dengan catatan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, perlu diingat, katarsis ini adalah cara kita meluapkan emosi, bukan melampiaskannya kepada orang lain. Jadi katarsis ini tidak boleh sampai mengganggu ketenangan diri kita sendiri ataupun juga orang lain ya teman-teman. Baik. Nah, emosi itu bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, melainkan emosi itu adalah sesuatu yang harus kita kelola dengan baik, dengan positif, agar kita bisa mengendalikan emosi kita, agar kita bisa lebih tenang, lebih bisa berpikir jernih, bisa bertindak sesuai yang kita inginkan dan tidak menimbulkan kesalahan. Jadi, ketika kita sedang merasakan emosi, marah, kesal, ataupun kecewa, ingat 4 hal tadi ya teman-teman. 4 langkah yang tadi sudah saya jelaskan, diingat. Ya, catatan, emosi bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus dikelola dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.